Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Khutbatul Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang persaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha terdahulu, maha ada, memberikan rizki, dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang agung dan yang indah, suci daripada segala cacat atau yang kurang sempurna. Dan Allah tidak sama dengan apa yang dihayalkan oleh hati atau pikiran manusia. Kemudian beliau mengatakan wa syahida annahu arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidana, pemimpin kami, Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga salawat Allah dan salam Allah tercurahkan, tersampaikan kepada beliau Nabi Muhammad beserta keluarganya. Bidinil Islam, dengan membawa agama Islam, ila kafatil anam, kepada atau untuk manusia secara keseluruhan. Yang pertama, bersaksi bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan bersaksi bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam kepada atau untuk seluruh manusia. Sedikit kita ceritakan tentang bad'il wahyi, permulaan wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa hal yang dianggap pembukaan dan persiapan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanda-tanda tersebut dan persiapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, yaitu hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi itu mengenali ada bebatuan, batu-batu yang ada di daerah Makkah. Nabi tidak melewati daerah tersebut, bebatuan tersebut, kecuali batu-batu itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu Nabi belum diberikan wahyu, belum turun kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk persiapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk persiapan dari Allah sebelum datangnya wahyu, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Siti Aisyah. Beliau mengatakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum atau ar-ru'ya as-salihah fin naum. Kata Siti Aisyah,
Hal pertama yang terjadi kepada Rasulullah sebelum datangnya wahyu, yaitu beliau sering melihat dalam tidurnya mimpi yang shadiqah, mimpi yang kejadian benar, ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, artinya terjadi. Para ulama mengatakan ru'ya as-shadiqah dan ru'ya as-salihah yang dimaksud adalah bukan datang dari setan, bukan dari pengaruh setan kemudian mimpi, begitu kan. Tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya wahyu. Wa kana la yara ru'ya, dan Nabi itu tidak bermimpi di satu malam illa ja'at mithla falakis subhi, kecuali besok harinya apa yang beliau lihat dalam mimpinya terjadi beneran. Jadi malam misalnya mimpi apa Rasulullah, besok paginya langsung terjadi itu mimpi, dan itu berulang-ulang. Saking nyatanya mimpinya Rasulullah di hari berikutnya sampai diperumpamakan seperti matahari yang terbit dari arah timur. Saking terangnya mimpinya Nabi itu, jelas apa yang dilihat dalam mimpi dan yang terjadi di keesokan harinya itu persis sama. Dan ini adalah permulaan sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala'. Kemudian Nabi itu dijadikan seneng, suka al-khala', menyendiri. Jadi sebelum datang wahyu itu Nabi seneng masuk ke dalam gua begitu, menyendiri, menjauh daripada manusia. Fakana yakhlu bi ghar Hira, maka beliau menyendiri ada di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, maka beliau beribadah. Ada yang menyatakan ibadah beliau at-tafakkur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-layali dzawatil adad, itu sampai nginep Nabi itu. Di Gua Hira itu sampai nginep beberapa malam. Qabla an yanza'a ila ahlih, sebelum beliau kembali ke rumahnya. Wa yatazawwadu lidzalika, kemudian masuk ke rumah istri beliau Siti Khadijah waktu itu, kemudian mempersiapkan bekal untuk malam-malam berikutnya. Jadi pulang ketemu istrinya, kemudian mempersiapkan makanan, berangkat lagi ke Gua Hira, nginep lagi beberapa malam di sana, bertafakkur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi mengikuti millah Ibrahim. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira, sampai ketika itu umur Nabi 40 tahun, maka datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ada permulaannya sebelum wahyu. Kemudian setelah umur 40 tahun, ketika umur 40 tahun maka datang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan Iqra, bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari, saya orang yang tidak bisa baca. Karena Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis Nabi itu. Akhirnya Nabi itu dirangkul, didekep sama malaikat Jibril sekuat-kuatnya. Kemudian dilepas. Kemudian dikatakan lagi Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca, kata. Didekep lagi sama malaikat Jibril, dirangkul lagi sekuat-kuatnya. Kedua kalinya dilepas lagi. Dikatakan Iqra, bacalah.
Katakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai didekap ketiga kalinya, kemudian dilepas oleh malaikat Jibril, kemudian dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi wahyu yang pertama kali turun ya sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai situ saja. Kemudian Nabi pulang ketika itu setelah menerima wahyu pertama, pulang ke rumah istrinya Siti Khadijah sambil gemetaran karena baru pertama kali ya didatangi oleh malaikat Jibril. Maka Nabi menyatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, ya selimuti aku, katanya, selimuti aku. Karena badannya Nabi itu seperti orang yang menggigil. Karena para Nabi itu menerima wahyu itu bukan dengan mudah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dengan ucapan-ucapan firman-firman tsaqila yang berat. Jadi kalau menerima wahyu itu duduk dibisiki ngono bukan, seperti tertimpa sesuatu yang berat. Tidak gampang. Bahkan dalam riwayat ahli hadis, kadang-kadang Nabi itu menerima wahyu ketika beliau berada di atas onta. Jadi naik onta, tiba-tiba malaikat Jibril turun membawa wahyu, itu onta yang besar itu langsung jatuh ke tanah. Saking beratnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mudah menerima wahyu para anbiya itu. Bukan seperti dibisik-bisiki gitu, bukan. Tapi menerima sesuatu yang berat, beban yang berat. Maka Nabi SAW setelah diselimuti oleh Siti Khadijah, beliau mengatakan, saya ini khawatir dengan diri saya sendiri, kata Nabi. Maksudnya, saya takut yang datang itu bukan malaikat, tapi setan yang menyerupa kemudian menipu begitu. Maka istri beliau Siti Khadijah menyatakan, kalla, tidak mungkin katanya. La yuhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Innaka latasilar rahim, disebutkan akhlak-akhlaknya Nabi. Kamu ini adalah manusia yang menyambung tali silaturahmi. Kamu ini manusia yang senang membantu orang sekitar, tetangga, ya. Kemudian membuat musuh itu menjadi teman dan seterusnya. Akhlak-akhlaknya Nabi disebutkan sama Siti Khadijah. Artinya kalau ada manusia yang akhlaknya mulia seperti Anda, kemudian ditakdir menjadi orang yang tertipu dengan setan, tidak mungkin. Orang sebaik Anda didatangi oleh setan, tidak mungkin. Pasti yang datang itu adalah malaikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permulaan daripada datangnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu turun ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi sebelum banyak sahabat yang masuk Islam itu, ya yang masuk Islam hanya istrinya Siti Khadijah, ya. Kemudian Sayyidina Ali waktu itu masih anak-anak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu baru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Dulunya ya Nabi ya sama keluarganya yang Islam, yang lainnya menyembah berhala begitu. Sampai turun ayat yang kesekian mengatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai manusia yang berselimut, kum fa'andzir, berdirilah dan berilah peringatan kepada orang-orang. Itu Nabi langsung berdiri keliling, ngetok rumahnya tetangga-tetangganya itu, diketok. Orangnya keluar dikatakan, ucapkan la ilaha illallah
maka kamu akan selamat. Ya, sing nolak akeh. Pindah ke rumah sebelahnya diketok lagi. Ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Tak mau, pindah lagi terus. Keliling Nabi itu sendirian dakwahnya. Baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan yang lain-lainnya. Awalnya sendiri. Dakwahnya Rasulullah itu ijen-ijen, keliling door to door itu loh, kayak orang nawari barang gitu deh. Itu Nabi menawarkan Islam seperti itu dulu perjuangannya. Perjuangan dakwahnya Rasulullah itu sendiri dulu. Barulah dibantu oleh para sahabat-sahabat yang masuk Islam setelahnya. Karena itu perjuangannya Nabi itu luar biasa. Sampai Islam itu masuk ke Asia ya, sampai ke negeri kita ini, ke Indonesia dan ke tempat-tempat yang jauh. Itu semuanya para sahabat dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai ke Cina, para sahabat itu ada kuburannya di Cina. Padahal dulu tidak ada pesawat, ya, tidak ada pesawat. Mereka nyampe ke negeri yang jauh itu. Bahkan dikisahkan ada satu sahabat itu setelah dia berhasil berdakwah di satu pulau, kemudian dia membawa kudanya memasuki lautan. Jadi jaran ini melbunang laut. Sampai jarak kudanya ini sudah mau kemasukan air mulutnya sudah. Masih dibuat jalan ya. Katanya sahabat ini, seandainya setelah lautan ini ada pulau lagi, saya akan menyampaikan Islam ini ke pulau-pulau tersebut. Jadi perjuangannya itu luar biasa. Sampai Islam itu nyampe ke seluruh penjuru dunia. Karena itu dikatakan Nabi itu membawa agama Islam ini bukan untuk negeri Arab saja, bukan. Tapi ila kafatil anam, kepada manusia secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Alhamdulillah agama Islam sampai ke negeri kita. Nah. Kemudian wa annahu ballaghar risalah, dan bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh Nabi. Wa bayyanal ahkam, dan Nabi telah menjelaskan hukum-hukum Islam sampai tuntas. Ya, sampai dikatakan urusan kamar mandi, buang air besar itu dijelaskan sama Rasulullah, saking detailnya agama Islam ini. Loh, kita mau buang air besar, mau masuk ke kamar mandi, itu sudah dijelaskan sama Rasulullah caranya. Masuknya dengan kaki kiri, doanya seperti apa, cara jongkoknya seperti apa, kemudian doanya, ceboknya seperti apa, itu semua sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Nah, kurang komplit apa agama ini? Sudah dijelaskan semua sama Nabi sallallahu alaihi wa mahadal usula wal furu', semua ajaran yang inti maupun yang cabang itu sudah kalau masakan itu sudah dimatengno oleh Nabi. Kita tinggal makan saja, menikmati saja. Ala ahsan nizam, dengan aturan yang sangat bagus. Maka barang siapa yang bersaksi bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah membawa agama Islam untuk seluruh manusia, menyampaikan risalah ajaran Allah. Kalau ada orang bersaksi seperti ini, faqad ittasafa bi khalisit tauhid, maka orang ini telah memiliki tauhid yang murni. Wantazama fi silkil muwahhidina minal abid, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad assasa bunyanahu 'ala taqwa, dan orang-orang yang bersaksi seperti tadi, dia telah membuat pondasi bangunannya dengan ketakwaan, al-munjiyati liman tamassaka biha min kulli balwa, yang mana takwa ini
adalah penyelamat bagi orang yang selalu berpegang teguh terhadapnya. Selamat dari apa? Dari segala musibah. Selamat daripada segala musibah. Jadi kita harus bersaksi yakin bahwa Allah adalah zat yang paling sempurna, yang maha sempurna. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam untuk manusia secara keseluruhan. Dan beliau telah menyampaikan ajaran dari Allah, menjelaskan hukum-hukum dari Allah. Kalau kita bersaksi seperti ini, maka kita termasuk golongan orang-orang yang mengesahkan Allah, golongan orang-orang yang pondasi takwanya kuat, yang mana pondasi takwa ini menjadi penyebab selamatnya kita daripada musibah, baik musibah di dunia maupun musibah di akhirat. Nah, kenapa kita disuruh ngaji ini yang kita pelajari malam hari ini? Karena kembali kepada awal. Kembali kepada awal. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah itu al-asl wal asas. Mengetahui zat yang kita sembah, sifatnya seperti apa, kemudian agamanya itu seperti apa dan dibawa oleh siapa, kemudian kita menjalankan ibadahnya, agamanya, maka kita sudah berjalan di jalur yang tepat berarti. Tapi kalau tidak ngerti bagaimana sifatnya Allah itu seperti apa, agama Allah itu dibawa oleh siapa, hukum-hukumnya seperti apa, wis sing penting ono wong nang masjid ya nang masjid, begitu ya. Nah, ini berarti tidak mempelajari pondasinya, intinya. Jadi kita diajari seperti itu oleh para ulama supaya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha ada, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang memulai segala sesuatu, Allah itu disifati dengan sifat yang indah, yang agung, Allah itu suci, bersih daripada segala kekurangan. Tujuannya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan itu nilainya itu lebih berat, lebih bagus. Kenapa? Takbir sholat, tahu siapa yang disembah, sifatnya seperti apa, begitu. Tapi ya takbir kosong, tidak memahami siapa yang dia hadapi, dia menyembah kepada siapa, ya akhirnya nilainya yang ngikut-ikutan aja, melok-melok andok. Tapi kalau ngaji, tahu sifat-sifatnya Allah, itu ibadahnya nilainya lain nanti. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Mengenal Nabi Muhammad utusan Allah, menjelaskan hukum, telah menjelaskan hukum, menyampaikan agama dan seterusnya. Tujuannya ketika kita beribadah punya dasar, wis ono pondasi ini ya. Bangunan sudah ada pondasinya. Nanti setelah ini baru masuk kepada wasiat. Ya, wasiat beliau pengarang penyusun kitab ini kepada hamba-hamba Allah secara umum.